Mari kita bersama-sama mempelajari coaching dalam konteks pendidikan berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yaitu potensi anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid-murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Cara menuntun yang harus dilakukan oleh guru itu melalui 3 tahapan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial, emosional, dan coaching. Definisi tentang coaching yaitu sebuah proses kolaborasi dan kunci membuat potensi yang dipendapati oleh Grant 1999 dan Whitmore tahun 2003. Menurut International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulus dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Ini berhubungan dengan kemitraan, memberdayakan, dan optimalisasi. Ya, apakah definisi yang ada di atas, apakah dengan demikian coaching bisa diterapkan di dunia pendidikan sehingga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada baik guru maupun murid? Jawabannya ya, kan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu tujuan pendidikan yaitu menuntun, maka dengan proses coaching bisa diterapkan di dunia pendidikan sehingga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu guru maupun murid. Yaitu dengan coaching di mana sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid. Keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai coach yaitu pertama yaitu keterampilan membangun dasar atau proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Coaching yang harus dikuasai oleh coach yaitu untuk melakukan praktek coaching. Yang pertama, satu, komunikasi asertif, yaitu pertama menyamakan kata kunci. Ya, menyamakan kata kunci ini itu bagaimana coach memperhatikan atau memberi kesan penerimaan hubungan antara coach dan coachee. Ya, kata kunci ini bisa merupakan kata-kata yang diulang atau yang ditekankan untuk dapat membimbing coach mencapai tujuannya. Kedua, yaitu menyamakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini memakai peran penting dalam komunikasi, sebab hal ini dapat menentukan bagaimana rekan bicara kita menanggapi. Itu baik itu berupa mimik wajah, suara, postur, dan gerakan tubuh kita. Yang ketiga, menyelaraskan emosi. Menyelaraskan emosi ini berhubungan dengan bagaimana mengucapkan hal-hal yang dapat membantu dan mendorong serta memotivasi coaching untuk lebih memahami perasaannya dan dapat menyelaraskannya dengan coach. Berikut lagi, yang kedua, pendengar aktif. Pendengar aktif yaitu bagaimana seorang coaching adalah mempunyai keterampilan mendengar. Mendengar ini lebih banyak daripada dia harus berbicara. Artinya dia harus kurang berbicara dan memfokuskan pada mendengar. Di sini juga kita dapat mengesampingkan agenda pribadi kita dan lebih mengutamakan dan memberi keleluasan kepada coaching untuk melakukan atau menyampaikan segala yang ingin disampaikan kepada coach.
yaitu baik itu perasaan, pesan, pikiran, bahasa, dan nilai. Itu harus ditanggapi dengan cara kemampuan mendengar pesan lewat ragam gaya komunikasi, yaitu di mana ada 5 teknik aktif mendengar, yaitu memberi perhatian penuh, menunjukkan bahwa kita mendengar atau efektif menyampaikan pesan kepada lawan berupa respon oh, iya, angguk kepala, raut wajah positif yang menanggapi perasaan dengan tepat. Yang keempat, prafarse. Dan yang kelima, bertanya atau pendengar aktif akan mengajukan pertanyaan untuk mendorong lawan menguraikan lebih banyak lagi keyakinan atau perasaannya. Keterampilan coaching yang ketiga yaitu bertanya aktif. Bertanya aktif ini berhubungan dengan bagaimana coach mengajukan pertanyaan baik kepada pihak yang di coaching berupa pertanyaan yang punya tujuan yang diharapkan menstimulus pemikiran coach untuk memunculkan hal-hal yang belum dipikirkan, untuk mengungkapkan dan lebih mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensinya. Kemudian juga bagaimana coach juga memberi pertanyaan, baik itu pertanyaan terbuka, pertanyaan berfokus pada tujuan, pertanyaan refleksi, pertanyaan eksplorasi, dan pertanyaan mengukur pemahaman serta aksi nyata daripada coaching. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu umpan balik. Umpan balik positif ini berhubungan dengan bagaimana coaching bertujuan untuk membangun potensi ada pada coach untuk menginspirasi mereka untuk berkarya. Coach memakai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan dirinya. Itu dengan beberapa aspek sebagai berikut: langsung memberikan komunikasi bertawa bagus, kemudian spesifik seperti ayo kita mau mencoba bersama, faktor emosi ikut merasakan serta peduli akan perasaan daripada coach, kemudian apresiasi artinya menyertakan motivasi positif kepada coach agar didapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya agar hidupnya menjadi lebih efektif. Baik, dengan bereksplorasi secara mandiri mengenai konsep coaching di konteks pendidikan dan komunikasi yang memberdayakan sebagai salah satu keterampilan dasar coaching, salah satu model yang akan kita praktekkan yaitu TIRTA. TIRTA dikembangkan dalam satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan. Model TIRTA dikembangkan dengan semangat mereka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk menjelitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model TIRTA, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. TIRTA adalah kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Dari segi bahasa, TIRTA berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita diibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka mengalir lepas hingga ia ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. TIRTA dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan umum, yaitu berupa tujuan yang akan dicapai ketika melakukan pertemuan, mengidentifikasi, yaitu bagaimana mencari beberapa pertanyaan yang mendorong kekuatan, peluang, dan hambatan, serta solusi yang ingin dicapai ketika melakukan coaching. Kemudian berhubungan dengan rencana aksi nyata,
TA itu tanggung jawab, bagaimana memberikan komitmen dan siapa yang ikut membantu komitmen daripada coach untuk dapat menyelesaikan dan dia dapat bertanggung jawab serta mengoptimalkan dirinya secara legit untuk memperoleh hasil yang maksimal sehingga dia semakin efektif dalam tindakan dalam dunia pendidikan, yaitu dalam belajar jadi lebih baik lagi. Ya, di akhir kata, coaching atau model tidak dapat membantu murid atau coach dapat berdiskusi untuk menemukan cara, solusi, dan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Guru sebagai coach lebih berperan sebagai penuntun atau pamong bagi tumbuh kembang murid agar lebih berpotensi secara maksimal. Sampai di sini koneksi antara materi modul coaching. Terima kasih, salam dan bahagia.